Buat apa? Bisa buat nanti beli baju sekolah, bisa buat beli buku-buku, bisa buat bimbingan belajar supaya mereka bisa berprestasi seperti kalian semua. Baik, siapa di sini yang mau dapat hadiah ini? Angkat tangan kanannya. Oke, nanti bisa menghubungi teman-teman tiker ya. Sebelumnya Kak Dwi mau sampaikan, selama ini Kak Dwi bercerita tentang Rasulullah itu, di antara buku-bukunya adalah, ini buku-buku narasumbernya ini nih, Muhammad Teladanku. Kak Dwi dapat hadiah dari teman-teman dari Sinergitas. Terima kasih, jazakallah kepada teman-teman Sinergitas Pendidikan yang telah memberikan hadiah Kak Dwi buku ini, sehingga bisa menjadi referensi. Terus buku apa lagi? Nih, buku ini nih. Ini, oh ya, kalau yang ini tadi bukunya karya Kak Eka Wardana. Ya, teman-teman bisa cari. Terus satu lagi buku ini. Buku ini namanya Ar-Rahiqul Maktum, terjemahan bahasa Indonesia Sejarah Perjalanan Rasul Mulia Muhammad SAW. Karya siapa? Ini buku yang sangat lengkap referensinya. Karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini buku wajib. Teman-teman nanti minta ayah bundanya untuk beli ya. Buat referensi ayah bundanya untuk jadi referensi bercerita. Baik, kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, ini bukunya ini sama bukunya yang ini. Oke? Yang lain-lainnya bisa jadi bahan tambahan. Kita mengulas sedikit tentang pertemuan yang lalu, hari Kamis yang lalu, itu kita sampai kepada cerita waktu minggu kemarin, ya hari Kamis pekan kemarin, kita tentang hijrahnya Rasulullah. Alhamdulillah, Rasulullah dan kaum muslimin berhasil dan sampai tiba di kota Yasrib dengan keadaan selamat. Walaupun kemarin kita ingat ada salah seorang namanya siapa, Suraqah bin Malik, penunggang kuda tercepat, yang ingin ngapain? Ingin menangkap Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Allah selamatkan semua usaha Suraqah bin Malik untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Ada yang bilang mana 100 ekor kuda untuk bisa menangkap Muhammad dan baginda Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Allah gagalkan. Setiap kuda itu mau sedikit lagi sampai kepada Rasulullah, kuda itu kedua kakinya terbenam ke dalam pasir, kemudian melemparkan Suraqah bin Malik sampai dia terjatuh. Sampai pinggangnya ada yang luka. Aku tidak bisa menangkap Muhammad. Kata Rasulullah, wahai Suraqah bin Malik, kata Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq berbisik. Abu Bakar As-Siddiq kemudian bilang kepada Suraqah bin Malik, wahai Suraqah bin Malik, kalau kamu nanti masuk Islam, suatu saat nanti kamu akan mengenakan mahkota Raja Persia. Dan kamu akan mengenakan jubah Raja Persia. Suraqah bin Malik akhirnya pulang kembali ke kota Makkah tanpa berhasil menangkap Muhammad, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan semua orang yang ingin menangkap Rasulullah dikasih tahu sama, nggak ada, kalian pergi aja ke tempat yang lain. Terus kemudian setelah itu Rasulullah tiba di Kuba. Kuba itu kira-kira 20 km dari kota Yasrib. Sebelum kota Yasrib, Rasulullah kemudian singgah di sana selama beberapa hari dan membangun masjid yang pertama. Nama masjidnya namanya, karena nama daerahnya namanya Kuba, dibangunlah Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Itu kira-kira 20 km sebelum kota Madinah. Teman-teman mau nggak sholat nanti suatu saat sholat di Masjid Kuba, pengen nggak? Kalau pengen, coba angkat tangan kanannya. Nah, mau kan? Alhamdulillah. Tadi juga mau, belum pernah kesana. Kalau mau angkat tangan kanannya, semuanya yang serempak. Masya Allah. Pengen semuanya sholat di Masjid Kuba. Masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman, ketika Rasulullah sampai di kota Yasrib, disambut oleh kaum muslimin dari kota Yasrib. Mereka nggak sabar, karena selama ini mereka mendengar cerita tentang kebaikan Rasulullah, tampaknya Rasulullah, senyumnya, wajahnya yang bagaikan purnama, semua sudah menanti-nanti di gerbang kota Madinah. Sampai kemudian ketika mereka melihat datangnya Rasulullah bersama dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq menunggangi unta. Kemudian mereka berbaris menyambut Rasulullah, ada yang berlari, Rasulullah.
Dari yang paling kecil sampai kakek. Dari kecil anak-anak, Rasulullah. Sampai yang tua, yang kakek-kakek, Rasulullah, aku mau bertemu denganmu. Semuanya bergembira untuk menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Disambut dengan satu senandung salawat. Tola al-badru alaina min taniyatil wada. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Masya Allah. Rasulullah disambut dengan sukacita. Tibalah kaum muslimin di kota Yasrib. Kenapa? Seperti yang kami sampaikan di sana pekan lalu, kenapa Rasulullah dan kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib? Karena orang-orang kafir semakin jahat. Mereka sudah berani terang-terangan menyiksa kaum muslimin. Bahkan di antara mereka ada yang berani menyiksa Rasulullah. Ingat ya, Abu Jahal itu luar biasa jahatnya kepada Rasulullah. Masih ingat ya, ketika Rasulullah sedang sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba Abu Jahal mengangkat sebuah batu yang besar. Dia ingin menjatuhkan batu besar itu kepada kepala Rasulullah yang sedang bersujud. Muhammad, kamu akan aku lemparkan batu ini. Begitu mau dilemparkan batu itu, teman-teman, tiba-tiba Abu Jahal langsung bergetar, batunya dilempar, dia lari terbirit-birit. Orang-orang bertanya, kenapa Abu Jahal seperti itu? Ada apa dengan dia? Kenapa dia seperti itu? Abu Jahal didatangin. Kenapa kamu tadi begitu mau menjatuhkan batu itu kepada kepala Muhammad, kok kamu lari terbirit-birit? Kata Abu Jahal, pertolongan Allah datang. Abu Jahal melihat apa? Kata Abu Jahal, aku tadi melihat ada unta yang besar. Kepalanya besar, matanya besar, kupingnya besar, giginya besar. Dia ingin menangkap dan memakan aku. Makanya aku buang batunya dan aku lari terbirit-birit. Orang-orang bingung. Mana ada unta seperti itu? Enggak ada. Itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, kaum muslimin yang mereka hidupnya miskin, budak, mereka disiksa oleh Pak Isa, mana Pak Isa? orang-orang kafir Quraisy. Nah, sekarang tibalah Rasulullah di kota Yasrib. Di tempat yang baru. Sebenarnya Rasulullah dan kaum muslimin sedih juga meninggalkan kota Makkah. Kenapa? Kota Mekah adalah kota kelahiran mereka. Tempat mereka dulu kecil, hidup di sana. Bahkan di antara sahabat Rasul yang mulia itu, ada yang dulu di Mekah merintis usaha dagang dan dia menjadi orang kaya. Tiba-tiba ketika dia mau hijrah ke kota Yasrib, kata orang-orang kafir, kamu boleh pergi dari sini, tapi tinggalkan semua hartamu. Wah, jadi orang yang sudah kaya di Mekah mau hijrah, sudah masuk Islam, dia tidak boleh membawa hartanya. Dia cuma boleh bawa apa? Dia cuma boleh bawa baju yang dipakainya sama perbekalan yang sedikit. Siapa di antara sahabat itu? Namanya Abdurrahman bin Auf. Dia orang yang sangat kaya sekali di kota Makkah. Dia merintis usaha dari nol, dari kecil, sampai dia menjadi orang kaya. Begitu dia hijrah ke Madinah, ditinggalkan semua hartanya. Kenapa? Karena ditahan sama orang-orang kafir. Kalau mau pergi, pergi. Nggak boleh bawa harta, rumah. Bahkan kalau ada saudaranya atau ayahnya atau adiknya yang masih kafir, dia tidak boleh diajak. Bahkan seorang suami istri, kalau suaminya mau pergi, istrinya nggak boleh. Masya Allah, teman-teman. Kejamnya orang-orang kafir. Sampai kemudian Allah mengizinkan Rasulullah dan para sahabat meninggalkan kota Makkah. Dengan berat hati. Seperti tadi yang kami sampaikan, mereka berat hati. Kenapa? Rasulullah juga merasa senang dengan kota Makkah. Walaupun tadi mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari para orang-orang kafir Quraisy. Disambut di kota Yasrib dengan perasaan yang luar biasa. Ketika Rasulullah datang nih teman-teman, orang-orang Bani Nah itu hampir 80% mereka sebagian besar sudah masuk Islam. Begitu mengetahui Rasulullah datang dan Abu Bakar, mereka semua menawarkan, ya Rasulullah, tinggal bersama aku aja. Sama aku aja. Enggak, rumahku lebih besar. Tapi rumahku ada pohonnya, jadi adem. Sama aku aja ya Rasulullah. Rasulullah terdiam sambil tersenyum. Terus kata Rasulullah apa? Biarkan unta kesayanganku yang akan menentukan. Dia akan menentukan di mana aku akan tinggal di kota ini. Maka Rasulullah turun dari untanya, teman-teman. Oh iya, nama untanya namanya Al-Quswa. Al-Quswa. Ingat-ingat ya, siapa tahu ntar jadi kuis loh. Ada hadiahnya. Namanya Al-Quswa. Al-Quswa itu kemudian dibiarkan sama Rasulullah jalan sendirian. Jalannya pelan-pelan.
Kalau onta jalannya gimana? Toew, 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 toew. Untanya jalan pelan-pelan, berhenti di rumah seseorang. Wah, pasti Rasulullah akan tinggal di sini. Tiba-tiba ontanya jalan. Ya, jalan lagi, nggak jadi berhenti. Ontanya jalan lagi. Toew, toew, toew. Terus tiba-tiba onta itu duduk, teman-teman. Duduk dan berdiam lama sekali. Kata Rasulullah, ini tanahnya siapa? Kata Rasulullah. Oh, ini tanahnya orang-orang Bani Najjar. Siapa yang rumahnya dekat tanah ini? Langsung tuh teman-teman. Langsung namanya kalau nggak salah nama sahabatnya itu Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansori. Bentar, Kak Dwi memastikan dulu. Abu Ayyub Al-Ansori, benar gak ya? Abu Ayyub Al-Ansori. Ini dia. Sebentar. Namanya, ya betul, Abu Ayyub Al-Ansori. Senang sekali. Kalau begitu kata Rasulullah, aku akan bermalam di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Masya Allah, senang sekali. Rumahnya ditinggali sama Rasulullah. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, biarin aku beres-beres dulu. Aku senang sekali rumah ini akan ditinggali oleh Rasulullah. Teman-teman senang banget ya Abu Ayyub Al-Ansori. Teman-teman mau gak rumahnya didatangin sama Rasulullah? Kalau mau coba angkat tangan kanannya. Kita berdoa semoga nanti di surga kita akan bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bisa bermain ke rumah kita di surga, kita bisa bermain ke rumahnya Rasulullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita supaya kita nanti bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terus teman-teman, kata Rasulullah, baik, mulai hari ini, kata Rasulullah, aku akan mengganti kota Yatsrib menjadi Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Kemudian dipersingkat menjadi kota Madinah. Nah, teman-teman, sejak saat itu kota Yatsrib berubah namanya menjadi Madinatul Rasul atau Madinah. Nah, teman-teman, tadi kan untanya duduk tuh di tanahnya orang-orang Bani Najjar. Kemudian kata Rasulullah, kita akan membangun masjid di sini. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali? Yang dilakukan oleh Rasulullah ketika datang ke kota Yatsrib adalah mendirikan masjid. Masjid yang kita kenal sampai sekarang, Masjid Nabawi. Nah, itulah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah setelah Masjid Kuba ya. Setelah Masjid Kuba, Rasulullah mendirikan masjid. Namanya masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Semoga Allah kabulkan keinginan kita untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Yang pengen ke Masjid Nabawi, angkat tangan kanannya. Kalau mau lihat nih, tangan kanannya coba angkat. Yang mau ke Masjid Nabawi, angkat tangan kanannya. Semuanya kadu melihat, wah semuanya luar biasa. Wah keren-keren semua, keren. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan kita untuk sholat di Masjid Nabawi. Terus teman-teman, dibangunlah masjid itu. Masjidnya dibangun dari apa? Dulu belum ada traktor, belum ada truk, belum ada semen. Maka Rasulullah membangun masjid bersama kaum muslimin dengan apa? Membangun dengan batu bata yang disusun. Rasulullah ikut serta dalam membangun masjid itu. Sebelumnya tanah itu dibeli sama Rasulullah ya, ditanya, ini tanahnya siapa? Bani Najjar. Aku beli tanahnya untuk kita bangun masjid. Kemudian selama pembangunan masjid, nanti di samping masjid itu dibikin rumah, itulah rumah Rasulullah. Selama masjid dan rumah itu belum selesai, Rasulullah tinggal di mana tadi? Di rumah sahabat yang namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah bergotong royong kepada para sahabat semuanya membangun masjid. Dindingnya terbuat dari bata, kemudian tiang-tiangnya terbuat dari apa? Dari batang pohon kurma. Terus atapnya dulu belum ada genteng, belum ada asbes, belum ada seng. Terus atapnya pakai apa? Pakai pelepah daun kurma. Pernah lihat kurma gak? Pohon kurma itu katanya kayak pohon, ada yang bilang kayak pohon salak, kayak pohon kelapa gitu. Tapi atapnya itu, atap masjidnya itu ditutup dengan pelepah kurma. Teman-teman, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika datang ke kota Yatsrib yang sekarang menjadi kota Madinah, membangun masjid yang kita sebut masjidnya sekarang.
Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah itu? Setelah membangun masjid, Rasulullah, iya kan tadi ya, orang-orang Islam, kaum muslimin yang datang dari kota Makkah kan mereka dalam keadaan tidak membawa harta. Mereka miskin. Kenapa? Harta dan rumahnya ditinggalkan. Jadi mereka datang ke kota Madinah dalam keadaan miskin. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara orang-orang yang datang dari kota Makkah sama orang-orang Islam yang ada di kota Madinah. Mereka dipersaudarakan supaya apa? Supaya bisa saling ta'awun, saling tolong-menolong. Orang nggak kedengeran. Oke, udah kedengeran lagi? Kalau kedengeran, anak tangan kanannya. Udah. Oke. Siap ya. Balik lagi ke tadi. Jadi Rasulullah kemudian mempersaudarakan orang-orang dari Mekah yang disebut dengan muhajirin, dengan orang-orang yang menyambut mereka, orang Islam yang menyambut yang disebut dengan kaum Ansar. Dipersaudarakan. Ada yang menarik. Abdurrahman bin Auf yang tadi dia orang kaya, nih Abdurrahman bin Auf, teman-teman. Dia datang ke kota Madinah, ke kota Yatsrib, nggak bawa harta, nggak bawa persiapan apa-apa. Dia udah jadi orang miskin lagi begitu. Sampai di kota Madinah, beliau orang miskin. Nggak bawa harta kan tadi, hartanya ditawan sama orang Makkah. Terus sama Rasulullah dipersaudarakan dengan nama sahabat dari Ansor namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi bilang gini, ini cerita yang menarik teman-teman. Kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau adalah saudaraku sekarang. Kalau kamu mau harta, aku punya harta yang banyak. Kamu boleh ambil sesukamu. Kalau kamu mau punya rumah, ambil. Rumahku banyak. Kamu ambil sesukamu. Karena Sa'ad bin Rabi ini orang kaya. Dia tahu Abdurrahman bin Auf pada waktu itu dia miskin. Terus apa? Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, kalau kita nih ditawarin sama orang kaya begitu kan, kita pasti mau, oh dia mau aku mau harta, aku mau rumah gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi, aku tidak membutuhkan semua hartamu. Karena aku ingin berdagang lagi seperti aku memulai dagang di kota Mekah. Tunjukkan aku pasar. Sa'ad bin Rabi bingung. Hah? Pasar? Oh, pasar di sebelah sana. Nah, biar aku akan berusaha dari nol lagi untuk berniaga, untuk berbisnis, untuk berdagang di pasar. Maka teman-teman, jadi walaupun Abdurrahman bin Auf saat itu sedang miskin, hartanya ditinggal di kota Makkah, tapi dia tidak memanfaatkan kebaikan Sa'ad bin Rabi. Walaupun Sa'ad bin Rabi, ambil aja hartaku banyak, aku punya rumah banyak, silakan ambil. Tapi Abdurrahman tidak mengambil. Dia tetap ingin bekerja. Sebagaimana seorang muslim itu, dia bekerja mandiri itu lebih terhormat daripada meminta-minta atau mendapatkan bantuan. Mendapatkan bantuan boleh, tapi kalau mau minta-minta, sebaiknya dihindari. Kecuali kalau udah kepepet banget, nggak ada, kita cuma punya teman, boleh. Nah, teman-teman, terus itu tadi semuanya dipersaudarakan. Sehingga walaupun sudah dipersaudarakan, memang kaum muslimin dari kota Makkah itu mereka benar-benar menjaga harga dirinya. Mereka tidak ingin merepotkan saudaranya yang ada di kota Madinah, orang-orang Ansor. Sebagian di antara mereka tidurnya di masjid. Iya, mereka tidur di masjid. Namanya Ashabul Suffah. Mereka orang-orang yang ingin selalu berdekat dengan Rasulullah. Tapi mereka tidak ingin hidupnya menumpang kepada orang-orang muslim Ansor dari kota Madinah. Mereka tinggal di masjid. Nah, terus teman-teman, kan orang-orang Mekah dulu profesinya kan pedagang ya. Sementara di Madinah saat itu semuanya rata-rata semuanya petani. Mereka yang biasa berdagang bingung, aduh aku kan biasa berdagang, suruh nyangkul, suruh nanam. Nah, di antara sahabat itu ada seperti Abdurrahman bin Auf, dia di kota Makkah pedagang, ketika ke Madinah dia berdagang. Tapi ada juga seperti sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat yang lain, mereka dulu pedagang. Ini ada videonya nih, menggembala gitu. Nah, ternyata begitu mereka sampai di kota Madinah, mereka akhirnya mengikuti orang-orang Madinah bercocok tanam, mereka menjadi petani.
Tapi sekali lagi ada teman-teman kaum muslimin yang mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Akhirnya mereka tinggal di masjid bersama Rasulullah. Nah, tadi yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali adalah mendirikan masjid sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin, terutama untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian mempersaudarakan orang-orang yang baru datang dari kota Mekah, menyelamatkan jiwa mereka dan keimanan mereka, dipersaudarakan dengan Ansor, orang-orang Madinah yang sudah memeluk Islam. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga yang Rasulullah lakukan adalah membuat perjanjian. Kan Rasulullah baru datang ke sana. Ingat, 2 kali pertemuan yang sebelumnya, Rasulullah dan orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah, bersepakat dalam perjanjian namanya Bai'atul Aqabah, yang pertama dan kedua. Mereka mau melindungi Rasulullah. Dan Rasulullah juga waktu itu bersedia untuk mendamaikan permusuhan 2 suku terbesar di kota Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Ini mereka biasanya berantem. Tapi Rasulullah siap mendamaikan mereka. Maka kemudian begitu sampai di kota Madinah, di kota Yasrib, Rasulullah mendamaikan mereka dengan membuat perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian antara kaum muslimin, orang-orang Islam yang datang dari kota Makkah, kaum muslimin yang sudah memeluk Islam di kota Madinah, dengan siapa? Dengan 2 golongan. Pertama, golongan orang Madinah yang mereka tidak masuk Islam. Mereka tetap menyembah Allah, tapi mereka menyembah berhala juga. Mereka musyrik. Mereka tidak memusuhi Islam, tapi mereka penduduk Madinah. Satu lagi, selain mereka orang-orang Madinah atau kota Yasrib yang tidak memusuhi Islam, ada juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini, mereka kemudian sama Rasulullah difasilitasi dengan sebuah perjanjian namanya Perjanjian Madinah. Apa isi perjanjian itu, kesepakatan itu? Kata Rasulullah, di sini semuanya berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Tapi dalam masalah keamanan, semuanya harus saling tolong-menolong. Jadi, kalau kota Madinah diserang, semua wajib untuk membela. Kalau ada yang dizolimi, maka di antara mereka harus ada yang menolong yang dizolimi tadi. Jadi ini perjanjian untuk melindungi kota Madinah. Kata Rasulullah, kami tidak akan memaksa kalian untuk masuk Islam, kecuali dengan kesadaran kalian sendiri. Jadi teman-teman, luar biasa. Rasulullah sebagai seorang yang baru datang, kemudian mencoba mendamaikan kedua suku besar tadi, kemudian membuat kesepakatan sampai akhirnya Rasulullah diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Masya Allah. Baru datang, berkat kecerdasannya Rasulullah, berkat kebaikannya, berkat Islam, kemudian semuanya bersepakat untuk mengangkat Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Masya Allah. Baru tiba di kota Madinah, bisa mendamaikan tadi tuh, yang berantem terus tuh, suku Aus sama suku Khazraj gitu, tapi kemudian bisa didamaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya teman-teman, luar biasa. Yang dilakukan oleh Rasulullah 3 hal tadi, membuat kemudian kehidupan kaum muslimin dan penduduk kota Madinah berjalan dengan damai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus teman-teman kita masuk berikutnya. Tadi ya. Kota Yasrib berubah menjadi Madinatul Rasul atau Madinah. Teman-teman. Waktu itu sudah karena Isra Mi'raj kan, kita beberapa waktu yang lalu kita sudah pada fase Isra dan Mi'raj. Itu sudah datang perintah sholat 5 waktu. Nah, kemudian di antara mereka bingung gimana cara memanggil orang ke masjid. Kemudian di antara mereka ada yang usul, pakai ini aja. Pakai bendera, manggil orang pakai bendera. Kata sahabat yang lain, kalau pakai bendera, dikibar-kibarkan begitu, nanti kalau orang yang tidur, mereka nggak bisa dengar, kan cuma bendera doang. Terus kata sahabat yang lain, pakai trompet aja seperti orang Yahudi. Trompet? Iya, seperti orang Yahudi pakai trompet. Kata sahabat yang lain, kalau pakai trompet nanti berisik, kesian orang-orang terganggu. Sampai kemudian kata Rasulullah, ya udah, pakai panggilan, ayo sholat berjamaah gitu. Ayo sholat jami'an gitu. Ayo kita sholat berjamaah. Sampai kemudian teman-teman ada sahabat Rasulullah yang bermimpi. Sahabat Rasulullah ini namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, betul. Abdullah bin Zaid ini bermimpi suatu saat ketika dia tidur, dia bermimpi dengan seseorang yang membawa membawa genta. Membawa apa ya genta itu? Semacam trompet lah. Dia sedang memanggilkan orang-orang untuk beribadah. Kemudian Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu, bolehkah aku meminta itu tadi, genta atau trompet itu? Kata orang tadi, jangan. Mau nggak kamu aku berikan sesuatu yang lebih baik dari genta ini? Apa? Panggillah kaum muslimin untuk sholat dengan panggilan azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai akhir, teman-teman. Abdullah bin Zaid begitu bangun, aku tadi bermimpi. Aku harus temui Rasulullah. Dia buru-buru datang kepada Rasulullah. Baik Rasulullah, aku bermimpi. Semalam bertemu dengan orang mengajarkan aku kalimat-kalimat seperti ini. Disebutkan sama Abdullah bin Zaid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir, sampai selesai, teman-teman. Kata Rasulullah, benar. Siapa di antara kalian yang suaranya paling merdu? Semuanya menunjuk siapa? Bilal yang suaranya paling merdu. Teman-teman udah pernah nonton film kartun Bilal belum? Bilal itu suaranya merdu luar biasa. Kalau udah pernah nonton, angkat tangan kanannya. Kalau belum, pernah Pak. Bilal suaranya merdu kan? Dia bisa bernyanyi, dia bisa bersenandung. Kemudian Bilal dipanggil sama Rasulullah. Wahai Bilal, kemarilah. Abdullah bin Zaid, coba sebutkan kalimat-kalimat yang tadi malam engkau bermimpi. Maka kemudian Bilal diperintahkan ketika sudah masuk sholat, diperintahkan ke tempat yang paling tinggi, di atas tembok. Dia mengumandang apa? Mengumandangkan azan. Itulah muazin pertama Rasulullah, Bilal bin Rabah. Di sini ada gak yang namanya Bilal ya? Kalau ada, keren banget. Itu muazin pertama Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, Bilal ini istimewa. Kenapa? Karena dia, kata Rasulullah, ditanya suatu hari, wahai Bilal, kemari. Ada apa Rasulullah? Apa amalanmu? Amalan apa? Karena aku mendengar sendalmu udah sampai duluan di surga. Sendalku udah sampai duluan di surga. Sendalnya Bilal udah sampai duluan di surga. Padahal Bilalnya masih hidup di dunia. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku nggak punya amalan apa-apa. Aku cuman sering berwudu. Kalau aku berwudu, batal aku wudu lagi. Jadi aku berwudu bukan hanya ketika mau sholat saja. Aku mau tidur aja aku berwudu. Bangun tidur aku berwudu. Mau ke pasar aku berwudu. Aku mau pokoknya kalau berwudu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Kata Rasulullah, itulah amalanmu yang spesial, yang istimewa. Sampai kemudian sendalmu udah sampai duluan, sampai di surga. Wah, luar biasa. Sendalnya udah sampai duluan di surga. Kalau kita sendalnya di mana? Di depan rumah Kadwi itu sendalnya masih ada. Bilal sendalnya udah sampai duluan di surga. Kalian untuk berdua sini. Alhamdulillah. Nah ini. Terus sama teman-teman, setelah Bilal selesai azan, selesai sholat, Umar bin Khattab cerita sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku semalam bermimpi mendengar kalimat yang Bilal ucapkan ketika azan. Kata Rasulullah, ya itu isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itulah panggilan masuknya waktu sholat. Jadi teman-teman, waktu sholat yang kita kalau dengerin setiap hari ini, waktu sholat subuh, waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu panggilan azan yang dimimpikan oleh sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Zaid. Dan dikumandangkan pertama kali oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal dan Abdullah bin Zaid. Nah, teman-teman, ternyata memang kaum muslimin di kota Madinah itu sekarang belum tentu mereka merasa aman. Kenapa? Orang ingat gak dulu pertemuan yang lalu ketika cerita hijrah, Rasulullah ketika mau hijrah diapain? Rumahnya dikepung sama Abu Jahal. Mereka bawa senjata, ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panahan. Mereka ingin membunuh Rasulullah. Tapi digagalkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kepergian Rasulullah ke kota Madinah itu masih menyimpan dendam di antara orang-orang yang dulu ingin membunuh Rasulullah. Maka mereka bilang gini, wahai kaum muslimin, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kalian pergi meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah, kalian tidak akan aman. Kami akan terus mengancam kalian. Jadi teman-teman, berkali-kali Rasulullah itu ketika pertama kali tinggal di kota Madinah, di kota Yatsrib itu bukan merasa takut, tapi merasa was-was. Kenapa? Karena orang-orang dari kafir Quraisy itu mereka mengirim mata-mata. Mereka masih tetap ingin membunuh Rasulullah. Sampai suatu ketika Rasulullah ketika malam hari tidak bisa tidur, tiba-tiba ada bunyi suara. Ada yang bilang suara gemerincing, ada yang bilang suara kedebuk. Rasulullah langsung bangun. Siapa itu? Ternyata suaranya kata suara gedebuk itu, suara gedebuk sih. Aku ya Rasulullah, aku Sa'ad bin Abi Waqqas menjagamu supaya engkau dilindungi dari
orang-orang ingin membunuhmu. Ternyata sahabat Rasulullah itu udah duluan. Jadi Rasulullah walaupun merasa cemas, tapi sahabat itu tahu Rasulullah perlu dilindungi. Maka setiap malam ada yang ronda yang menjaga rumah Rasulullah. Di antaranya tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, kadang-kadang Umar bin Khattab, kadang-kadang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka bergantian. Sampai kemudian Rasulullah bermimpi, Allah yang akan menjaga dia. Maka kemudian ketika mimpi itu disampaikan, wahai sahabatku, kalian tidak perlu ronda lagi menjaga rumahku, karena Allah sendiri yang akan menjagaku. Nah, teman-teman, itu jadi orang-orang kafir itu mereka tetap bermusuhan kepada Rasulullah dan kaum muslim, dan mereka selalu mengancam. Sampai kemudian sesuai dengan perjanjian tadi, penduduk Madinah, ada orang-orang kafir di kota Madinah, ada orang penduduk Yahudi, maka kemudian Rasulullah mengusulkan, kita kalau begitu membuat patroli penjagaan kota Madinah. Kota Madinah tuh, tadi kita harus keliling ronda, mengelilingi kota Madinah. Memastikan bahwa tidak ada musuh yang bisa masuk ke kota Madinah dan membuat kerusakan atau berbuat kejahatan di kota Madinah. Maka dibikinlah patroli itu. Sehingga teman-teman, orang-orang Quraisy ini, mereka, gimana ya mau membunuh Muhammad tapi kota Madinah dijaga. Tapi kemudian teman-teman, mereka nih, orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrikin itu, mereka mengancam terus. Sampai akhirnya Rasulullah tahu bahwa untuk sebuah perniagaan, perdagangan, pasti di antara mereka ada yang melewati pinggiran kota Madinah. Di antaranya melewati tempat namanya Bukit Badar. Maka Rasulullah ketika menyuruh pasukannya untuk patroli, pasti mengirim mata-mata kemana-mana, keluar kota Madinah. Ada yang sampai 20 km, ada yang sampai 20 mil. Semuanya kemudian didapatlah informasi. Kan selama ini orang-orang dari penduduk kota Makkah, mereka selalu mengancam, wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, kalian tidak akan selamat, kami akan terus memerangi kalian. Sampai begitulah kira-kira orang kafir. Terus kata Rasulullah, saatnya kita menunjukkan bahwa kita bukanlah muslim yang lemah. Kemudian Rasulullah mencari informasi dari para intelijen, para orang-orang yang Rasulullah utus untuk mencari kabar berita. Sampai beritanya adalah ada kafilah dagangnya Abu Sufyan. Itu untanya banyak. Rasulullah jadi ingat dulu ketika meninggalkan kota Makkah, kan mereka tidak boleh membawa harta. Mereka keluar dari kota Makkah dalam keadaan miskin. Rumah ditinggalkan, harta ditinggalkan. Yang boleh dia bawa cuma baju dan pakaian yang mereka kenakan saat itu. Mereka nggak bawa apa-apa. Kata Rasulullah, saatnya kita menunjukkan kepada mereka orang-orang Mekah bahwa kita punya kekuatan. Maka kemudian Rasulullah ngapain? Rasulullah kemudian ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tadi itu teman-teman, kafilah Abu Sufyan itu bawa perniagaan, bawa perdagangan yang sangat banyak. Bawa emas banyak. Dijaga oleh 40 orang pengawal. Kata Rasulullah, saatnya kita menunjukkan bahwa kita adalah kaum muslimin yang kuat. Jadi tujuan pertama adalah menakut-nakuti Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah memanggil kaum muslimin. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Dan ini bukan perang. Tujuannya bukan perang pertama kali. Ingin menakut-nakuti Abu Sufyan. Kita akan bertemu dengan Abu Sufyan dan kita tunjukkan bahwa kita mempunyai mempunyai kekuatan. Kemudian terkumpullah ada sekitar 313. Cuma 313 kaum muslimin yang ikut. Dan sebagian besar mereka adalah kaum muslimin Ansor, orang Madinah. Muhajirin cuma sedikit. Muhajirin paling Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, terus Ubadah bin Haris. Mereka kemudian membawa perbekalan seadanya. Dalam buku ini yang ini nih, itu perbekalannya apa? Mereka cuma bawa, yang punya kuda cuma 2 orang, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan satu lagi tadi lupa. Cuma bawa 2. Terus yang unta yang dibawa ada 70. Tadi jumlah pasukannya ada 313, unta yang dibawa 70, itu pun naiknya ganti-gantian. Jadi satu unta dinaikin 2 orang, bergantian 3 orang. Termasuk Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau naik unta itu sudah sampai selesai, turun, gantian sama sahabat yang lain. Entar Rasulullah naik, gantian sahabat yang jalan. Begitu teman-teman, cuma 70 ekor unta. Tujuan mereka kemana? Tujuan kaum muslimin adalah ke Bukit Badar. Karena pasti kafilah Abu Sufyan itu akan melewati Bukit Badar. Di sampingnya, di lembah Badar.
Teman-teman, Masya Allah. Abu Sufyan ini, walaupun dia seorang pebisnis, seorang pedagang, dia juga punya strategi intelijen, mata-mata. Dia tahu kalau dia akan melewati pinggir kota Madinah. Aku harus cari tahu nih, kira-kira kalau aku lewat situ akan selamat apa enggak ya, kata Abu Sufyan. Maka dia cari tahu. Ada mata-matanya yang berhasil menyusup ke kota Madinah, dan kemudian dia mendapatkan berita bahwa Muhammad dan pasukannya ada 313, mereka akan mencegat kafilah Abu Sufyan. Waduh, kata Abu Sufyan, jangan-jangan mereka ingin merampok kita nih. Hah, kalau gitu dia langsung satu orang. Hei kamu, ya Tuan, ada apa Tuan? Pergi ke kota Mekah. Ngapain Tuan? Ini kan udah tempatnya jauh. Pergi ke kota Mekah, bilang sama mereka. Apaan Tuan? Ih, dengerin dulu. Ya, aku dengerin. Dengerin ya. Kamu pergi ke kota Mekah, kabarkan kepada mereka bahwa ini adalah kafilah Abu Sufyan. Harta mereka ada di tangan kita. Kabarkan kepada penduduk kota Mekah bahwa kafilah dagang kita mau dirampok oleh Muhammad dan orang-orang Islam yang mengikutinya. Cepat sana. Hah, sekarang Tuan. Iya, masa sekarang? Ya sekarang. Masa besok? Iya. Ya, Tuan. Itu utusannya memang penunggang kuda tercepat. Dia langsung. Dia sampai di kota Mekah. Nah, begitu sampai di kota Mekah, dia nggak langsung apa namanya? Dia nggak naik kuda, dia naik unta. Dia naik unta, koyong. Begitu sampai di pinggir kota Mekah, dia naik ke atas bukit, dia teriak. Dia sambil untanya itu disiksa gitu. Terus dia merobek baju-bajunya sendiri, dia teriak dari jauh. Wahai penduduk kota Mekah, lihatlah, aku adalah utusan Abu Sufyan. Lihat, untaku disiksa oleh mereka. Aku dicabik-cabik, aku disiksa oleh mereka. Mereka itu Muhammad dan pasukannya ingin merampok hartanya Abu Sufyan. Kalian tahu harta kalian sekarang ada di tangan Abu Sufyan. Selamatkan mereka, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Lebay banget, orang nggak diapa-apain, dia robek bajunya sendiri, untanya disiksa sendiri. Kasian banget, untanya nggak tahu apa-apa, disiksa sama orang itu. Tapi teman-teman, luar biasa. Ini utusannya provokator nih. Utusannya lebay, orang nggak diapa-apain juga. Langsung berita itu menjadi heboh di kota Mekah. Siapa yang pertama kali heboh? Abu Jahal. Wah, berani dia. Dia sudah berani ingin melawan kita. Kalau gitu kita siapkan pasukan untuk memerangi mereka. Berangkat. Berangkat. Siapkan pasukan dulu. Disiapkan pasukan. Tahu teman-teman ada berapa pasukan yang disiapkan? Tidak tanggung-tanggung. Ada 1.300 pasukan yang disiapkan. Dari 1.300 itu ada 100 kuda. 100 kuda. 100 kuda. Kayak sayembaranya Suraqah bin Malik dong. Ya, ada 100 kuda. 1.300 itu sedikit atau banyak? Banyak. Pasukan Rasulullah berapa tadi? 313. Nah, kaum musyrikin dari Mekah berapa pasukannya? 1.300. Banyak sekali itu. Itu ada berapa tadi? 100 ekor, ada 100 ekor kuda. Dan itu dipimpin oleh siapa? Langsung Abu Jahal. Aku yang akan memimpin pasukan. Ayo pasukan, berangkat. Dan di situ teman-teman, ternyata iblis ikutan bergabung sama pasukannya Abu Jahal. Iya benar, iblis. Iblis itu menyamar menjadi Suraqah bin Malik. Yang ingat, Suraqah bin Malik itu yang tadinya mau ikut sayembara mendapatkan hadiah 100 ekor kuda yang bisa menangkap Muhammad. Iblis ini menyamar menjadi Suraqah bin Malik. Kerjaan dia apa? Kerjaan dia ngompor-ngomporin. Ayo kita bunuh mereka. Kita habisi mereka. Kita cincang mereka. Kita bikin cireng. Kita habisi mereka. Itu kerjaannya iblis. Iblis menyamar menjadi manusia yang bernama Suraqah bin Malik. Teman-teman luar biasa. Tapi teman-teman tahu, pasukan itu akhirnya berangkat tuh 1.300. Sementara tadi utusan tadi kan, yang tadi diutus Abu Sufyan untuk ke kota Mekah memberitahu bahwa mereka akan dirampok, datang. Kata utusan tadi ketika menghadap Abu Sufyan, Tuanku Abu Sufyan, aku sudah menyampaikan semuanya dan mereka sudah menyiapkan 1.300 pasukan. Terus kata Abu Sufyan, gini saja. Kalau kita lewat Badar, pasti kita akan dicegat. Kita nggak tahu mereka yang 1.300 dari kota Mekah itu datangnya lebih dulu
mereka atau pasukannya Muhammad. Kalau gitu, kita jangan lewat lembah Badar. Kita tidak boleh memasuki Bukit Badar. Kita cari jalan lain aja, nggak apa-apa. Lebih jauh nggak apa-apa. Ternyata Abu Sufyan tidak jadi menuju ke Bukit Badar. Dia pergi melewati jalan yang lain, teman-teman. Sementara Rasulullah kan nggak tahu. Rasulullah dan pasukannya berapa tadi? 313 tetap menuju ke Bukit Badar. Dan seperti biasa Rasulullah selalu mengirim utusan kan? Mengirim utusan sampai kemudian ternyata sampailah berita itu bahwa Abu Sufyan tidak jadi melewati Bukit Badar. Terus Abu Sufyan juga ngirim utusan tuh kepada Abu Jahal CS bahwa mereka sudah berhasil lolos dari cegatan tentaranya Muhammad. Nah, ketika sampai berita itu kepada Abu Jahal, sebagian di antara mereka bilang, wah, kalau gitu kita nggak jadi berperang, kan Abu Sufyan udah selamat. Kita pulang aja lagi ke kota Makkah. Tadi inget ya, ada iblis yang ngompor-ngomporin, menyamar jadi Suraqah bin Malik, dia bilang, ngapain pulang, ayo ikut, kita harus bisa memastikan bahwa mereka kalah, harus kita bertempur melawan mereka. Tujuan kita bukan hanya menyelamatkan Abu Sufyan dan kafilahnya, kita ingin menghancurkan Muhammad. Sama Abu Jahal juga bilang, di antara kalian siapa yang mau pergi? Siapa yang mau tetap bersetia dengan aku untuk menggempur Muhammad, membunuh Muhammad? Dari 1.300 itu, 300 orang mereka kembali ke kota Mekah. Kenapa? Kan tujuan mereka tadi mau membela Abu Sufyan supaya tidak dirampok oleh pasukan kaum muslimin. Tapi Abu Sufyan sudah selamat. Maka 300 orang itu baliklah ke kota Mekah mereka. Jadi tinggal berapa? 1.300 dikurang 300, jadi tinggal 1.000. Itu yang dipimpin oleh Abu Jahal CS. Kita akan perangi mereka. Kita pastikan mereka terbunuh semuanya, kata Abu Jahal. Maka pasukan itu tetap berangkat menuju Badar. Rasulullah kan tahu tadi, mengirim utusan, dia tahu berita bahwa Abu Sufyan tidak melewati Badar. Dan ketika Rasulullah tahu mendapat kabar bahwa pasukan dari Mekah dengan 1.300 pasukan, Rasulullah kemudian melakukan rapat militer, rapat kepada kaum muslimin yang ikut bersamanya menuju Bukit Badar yang jumlahnya berapa tadi? 313. Karena tahu 313 lawan 1.300 kira-kira bakal menang apa enggak ya. Maka kemudian teman-teman di antara peserta rapat itu ada yang ketakutan. Pasukan mereka 1.000. Mereka bawa 100 kuda. Kita harus bagaimana? Rasulullah mengadakan rapat. Dikumpulkan sahabat-sahabat yang mulia. Ditanya di antara mereka. Kata Rasulullah, bagaimana? Tujuan kita keluar adalah mencegat kafilah Abu Sufyan. Tapi sekarang Abu Sufyan sudah kabur, sementara ada orang-orang yang ingin memerangi kita. Mereka berjumlah 1.300. Bahkan katanya aku dengar 300 sudah kembali dan masih ada 1.000 yang akan datang tetap ke Bukit Badar. Bagaimana? Apakah kita terus ke Bukit Badar atau kita kembali ke kota Madinah? Abu Bakar ditanya, ya Rasulullah, jangan takut. Kita berangkat sekarang. Kita kalau mati pasti mati syahid. Kata Abu Bakar. Kata Umar, ya Rasulullah, aku siap. Aku adalah seorang jawara. Aku adalah seorang preman dulunya. Aku siap bersamamu. Sahabat yang lain semua ditanya sama. Tapi semuanya dari kalangan muhajirin. Muhajirin itu mana? Dari orang-orang hijrah tadi. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah tanya lagi, bagaimana pendapat kalian? Selalu dijawab sama muhajirin. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat Ansor yang berdiri. Dia namanya Sa'ad bin Mu'az. Ya Rasulullah, sepertinya engkau ini bertanya dengan kami, orang-orang Ansor, orang-orang Muslim yang memeluk Islam di kota Madinah. Bagaimana pendapatmu, kata Rasulullah? Kata Sa'ad bin Mu'az, wahai Rasulullah, kami akan tetap bersamamu. Kami selalu ingat perjanjian, Bai'atul Aqabah bersama Rasulullah. Membela Rasulullah. Maka ya Rasulullah, saksikanlah. Aku dan orang-orang Ansor dari kota Madinah siap melakukan apa saja yang engkau perintahkan. Seandainya engkau memerintahkan kami terjun ke lautan, kami akan ikut, wahai Rasulullah. Maka kemudian semuanya bersepakat. 313 pasukan bersiap-siap untuk tetap melanjutkan ke Bukit Badar. Nah, yang sampai duluan di Bukit Badar siapa? Kan tadi kaum musyrikin dipimpin Abu Jahal ada 1.000. Kaum muslimin dipimpin sama Rasulullah ada 313. Ternyata yang sampai duluan di Bukit Badar adalah pasukan kaum muslimin. Ada berapa?
313. Maka kemudian bertanya kepada para sahabat, bagaimana strategi pertempuran kita? Aku pengen di sini aja, kata Rasulullah. Sahabat lain, ya Rasulullah, itu pendapatmu atau pendapat dari Allah? Ini pendapatku. Nah, jangan di situ Rasulullah. Kita harus bikin pertempuran strategi posko di dekat sumber air. Oh, begitu ya? Ya. Kemudian Rasulullah mengikuti pendapat sahabat tadi. Mereka membuat posko pertahanan di dekat sumur. Sumurnya mereka keluarkan airnya semuanya, mereka pindah ke tempat yang bikin telaga, sehingga sumur itu kemudian dijatuhin batu sehingga susah untuk mengambil air di sumur itu. Ya Rasulullah, sekarang pindah ke tempat lain. Mereka pindah ke tempat agak bergeser sedikit dari sumur tadi. Nah, teman-teman, begitu mereka sampai, kaum muslimin masih tidak percaya bahwa mereka akan berhadapan dengan pasukan yang besar. 313 teman-teman, mereka cuma punya berapa kuda tadi? Cuma punya 2 kuda. Punya unta berapa? 70, itu pun dinaikinnya ganti-gantian. Mereka nggak punya persiapan, mereka dalam kondisi yang tidak siap untuk berperang. Mereka ketakutan. Sampai Rasulullah, teman-teman, di malam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya Allah, dia berdoa sampai lama berdirinya. Sampai mencucurkan air mata. Sampai Rasulullah itu berdoa, ya Allah, seandainya dalam pertempuran ini engkau habiskan kami, engkau matikan kami dan engkau kalahkan kami, maka nanti tidak akan ada lagi yang menyembahmu, wahai Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Itu teman-teman, begitu. Sama orang-orang kaum muslimin tadinya takut. Mereka sudah membayangkan ada 1000 pasukan dengan tadi 100 ekor kuda, persenjataan lengkap. Mereka takut. Kemudian Allah menghibur mereka. Gimana Allah menghibur mereka? Semua tuh kaum muslimin semuanya tiba-tiba ngantuk luar biasa. Mereka tertidur, tidurnya pules. Bahkan saking pulesnya mereka seperti nggak ingat apa-apa. Jadi yang tadinya mereka takut nih, mereka ditidurkan sama Allah. Begitu bangun, mereka lihat. Keesokannya begitu mereka bangun, mereka lihat. Pasukan orang-orang kafir Quraisy itu ada 1000. Mereka takut lagi. Kemudian Allah turunkan hujan. Hujannya gerimis. Jadi mereka tadi bangun tidur, kan kalau kita lagunya bangun tidur, terus mandi. Pasukan Badar, begitu mereka semuanya kaum muslimin bangun dari tidurnya, mereka Allah hibur dengan apa? Dengan hujan. Hujannya gerimis. Wah, jadi mereka seger nih, habis bangun tidur, mereka kehujanan, seger. Tanah mereka yang tadi mereka injak itu karena apa namanya? Karena basah, gerimis, itu membuat ketika kaki mereka berpijak di tanah mereka itu menjadi kokoh karena hujannya gerimis. Tapi bandingkan mereka, Allah turunkan hujan agak deras di kaum musyrikin. Kalau hujannya deras terus airnya nggak menyerap tanah, apa yang terjadi? Jadi becek. Jadi mereka sering kepleset. Jatuh, berdiri kepleset lagi, berdiri kepleset lagi. Jadi itu yang terjadi. Orang-orang kafir Quraisy dapat hujan juga, tapi hujannya agak besar, sehingga membuat tanah mereka menjadi licin dan becek. Kedua pasukan siap-siap bertemu, teman-teman. Jumlah kaum kafir tadi berapa? 1000. Nah, 1000 ini 10, tapi kalikan lagi. Kalikan 100 jadi 1000. Kaum muslimin berapa? 313. Cuman 313. Masya Allah. Rasulullah berdoa tadi ya. Abu Jahal berdoa juga sama Allah. Jadi Abu Jahal itu bukan dia tidak kenal Allah. Dia kenal Allah, tapi dia mempersekutukan Allah dengan percaya kepada berhala-berhala. Abu Jahal juga berdoa, ya Allah, inilah dia. Maksudnya Rasulullah. Dialah yang membuat kami saling berpecah belah. Di antara kami, kemudian ayahnya bermusuhan dengan anaknya. Istri bermusuhan dengan suaminya. Maka ya Allah, tunjukkan siapa yang menang di antara kita. Itu doanya Abu Jahal. Abu Jahal berdoa kepada Allah, Rasulullah juga berdoa kepada Allah. Tapi siapa nanti yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam perang Badar itu. Pasukan kemudian sudah berhadapan-hadapan. Pasukan musuh berapa tadi? 1000. Kaum muslimin 313. 1000 lawan 313. Kira-kira kalau berantem nih, kalau tawuran gitu, pasti yang menang 1000 kan? Banyak jumlahnya. Maka kemudian teman-teman, orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik itu, mereka udah merasa di atas angin. Kita jumlahnya 1000. Gini aja deh. Kita perang tanding aja. 1 lawan 1.
mereka mengirimkan 3 orang. Namanya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, nih adik kakak. Utbah, Syaibah bin Rabi'ah. Satu lagi Al-Walid bin Utbah, ini anaknya. Jadi ini satu keluarga nih. Ini kakaknya, nih adiknya, ini anaknya. Nah, 3 orang. Siapa di antara kalian yang mau maju? Kata nih, di antara mereka nih orang-orang kafir Quraisy nih. Mereka udah pede banget, 1000 pasti menang lawan 313. Kemudian orang-orang Ansor maju ke depan. Kata Utbah, itu siapa tuh? Kami orang-orang Ansor, kami adalah orang Islam dari kota Madinah, siap melawan kalian. Aduh, jangan kalian dah. Kami nggak kenal kalian. Beri kami lawan yang setanding. Maka orang-orang Ansor tadi udah maju tuh 3 orang sama Rasulullah. Baik, kembali. Beri kami lawan yang seimbang, kata Utbah. Tadi itu yang paling tua, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, sama siapa tadi lagi? Al-Walid bin Utbah. Kemudian Rasulullah menunjuk, baiklah, aku akan kirimkan muhajirin. Hamzah maju. Hamzah pamannya sendiri, singa Allah, Asadullah. Wah, Hamzah kan terkenal sebagai jawara juga. Nah, yang kedua, Ali. Wah, Ali bin Abu Thalib, jago main pedang. Berdiri. Hamzah, Ali bin Abu Thalib, Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris ini yang paling tua di antara mereka. Jadi 3 itu, ada Hamzah, ada Ali, ada Ubaidah bin Haris. Berdiri. Ubaidah bin Haris ini yang paling tua. Alah, kalian berdiri. Kata Utbah, itu dia lawan kami yang seimbang. Ayo maju, kita 1 lawan 1. Akhirnya teman-teman 1 lawan 1. Tadi yang paling tua siapa namanya? Betul, 3 lawan 3. Tapi berantemnya 1 lawan 1. Yang pertama, yang paling tua dari kaum muslimin, siapa tadi? Ubaidah bin Haris. Dari mereka, orang-orang kafir Quraisy, namanya Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah bin Rabi'ah akan melawan Ubaidah bin Haris. Terus adiknya, Syaibah bin Rabi'ah, akan melawan Hamzah, singa padang pasir. Walid, yang paling kecil nih. Itu lawannya Ali bin Abu Thalib. Nah, satu persatu. Pertama, Hamzah. Wah, Hamzah kan preman. Dulunya jawara. Pemburu. Berburu singa lagi. Bukan berburu apa-apa. Kalau ke padang pasir itu berburu singa. Maka teman-teman sama Hamzah. Wah, langsung tuh. Syaibah kalah. Mati. Terus Ali. Ali kan jago main pedang. Wah, tang. Walid masih kecil. Tang. Langsung prep. Kalah dia, mati. Tinggal siapa? Ubaidah. Ubaidah agak kesulitan lawan siapa tadi? Utbah. Kenapa? Karena sama-sama mereka umurnya paling tua dan keduanya sama-sama jago bertempur. Sampai kemudian Ubaidah ini terluka oleh sabetan pedangnya Utbah bin Rabi'ah. Das. Dan ketika mau dibunuh sama Utbah, kamu akan tiba-tiba Ubaidah ditolong. Sama siapa? Sama Hamzah. Ini lawannya nih, kata Hamzah. Sama Hamzah, hati-hati. Langsung. Utbah bin Rabi'ah. Jadi teman-teman, 3 jago tanding mereka semuanya kalah. Itu pasukan yang jumlahnya 1000 tadi, 1000 kurang 3 berarti. 997. Begitu melihat, wah jagoan kita kalah semua. Mereka langsung ngeper. Waduh, gimana nih kita nih? Teman-teman tahu tadi di antara kaum musyrikin itu, pasukan Mekah itu dibantu oleh siapa tadi? Iblis yang menyamar jadi Suraqah bin Malik. Ketika itu teman-teman, ketika kedua pasukan saling berkomando, kata Rasulullah, Ahadun ahad, Allahu Akbar, kita langsung gempur mereka. Pasukan muslim semuanya udah siap-siap. Ini orang-orang kafir Quraisy nih teman-teman. Begitu melihat jago tanding mereka kalah, di antara mereka ada yang cute, tapi ada yang tambah kesel. Abu Jahal, ayo kita serang. Semua pasukan serang. Maju semua. Yang bawa pedang, yang naik kuda. Semuanya maju ke depan. Rasulullah ngasih kode. Kita jangan maju dulu. Tenang. Begitu mereka sedekat lagi dengan kita, pasukan panah. Lemparkan panah kalian. Tunggu aba-aba dari aku, kata Rasulullah. Maka kemudian teman-teman, mereka tuh udah semangat. Jumlahnya 1000. Kalau 1000 pasti mereka menang. Wah, begitu dikit lagi sampai nih bertemu dengan pasukan, Rasulullah langsung, kemana? Siapkan panah kalian. Panah-panah itu tepat mengenai sasaran. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang tadi udah maju teman-teman, semuanya
hampir semuanya terkena panah oleh pasukan kaum muslimin yang pegang panah. Wah, mereka yang tadinya takut tambah takut. Wah, takut. Tolong. Teman-teman ingat tadi Rasulullah berdoa kepada Allah, doanya gimana? Ya Allah, kalau seandainya engkau kalahkan pasukan ini, aku takut nanti tidak adakan lagi yang menyeru untuk menyembah kepadamu, wahai Allah. Dan Allah menurunkan siapa? Bala bantuan. Siapa bala bantuannya? Malaikat. Dipimpin oleh siapa? Oleh malaikat Jibril, teman-teman. Wah, kudanya putih, pasukannya malaikat, warnanya putih semua. Itu pasukannya nggak kelihatan sama orang-orang kafir. Ingat tadi iblis, tiba-tiba ketika dia melihat dari kejauhan, oh, itu kan Jibril. Pasukan malaikat, ada banyak banget. Wah. Terus kata si iblis yang menyamar jadi Suraka, kalau begitu saatnya kita kabur. Kabur! Ditarik sama orang. Kamu kan tadi yang ngomporin kita untuk perang. Kenapa kabur? Kabur takut. Aku bisa melihat apa yang tidak kalian lihat. Kabur! Iblis lari tunggang langgang, teman-teman. Lari terbirit-birit. Kata orang-orang yang tadi narik tuh, Suraka iblis yang menyamar jadi Suraka. Lah, dia tadi yang ngumpur-ngumpurin kita untuk membunuh Muhammad dan pasukannya, sekarang dia lari duluan. Gimana nih? Gimana? Semuanya udah kacau balau. Maka teman-teman tahu, itu orang-orang Islam itu, mereka memang tidak bisa melihat malaikat juga. Mereka cuma kaget ketika selesai perang Badar, mereka pernah cerita gini. Wahai Rasulullah, kami tadi perang Badar, kami aku sedang mengejar orang kafir Quraisy. Ketika aku mau tebas, tiba-tiba dia udah mati duluan. Terus tiba-tiba ketika aku ingin memukul dia, tiba-tiba dia mati duluan. Itu siapa Rasulullah? Kata Rasulullah, itulah Jibril dan malaikat pasukannya. Oh, jadi kita dibantu sama malaikat? Ya, dibantu sama malaikat. Teman-teman, itu kan orang-orang kafir itu mereka kaget. 313 kemudian bisa punya kekuatan seperti itu. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa ada Jibril dan pasukannya ikut membantu mereka. Maka sebagian di antara mereka begitu melihat banyak yang terbunuh, mereka lari. Ya betul juga kata Suroko. Sekarang saatnya kita pulang, kabur. Mereka lari terbirit-birit. Tapi Abu Jahal ini sombong luar biasa. Kalian tidak boleh lari. Kita harus pastikan bahwa kita adalah pasukan yang memenangkan pertempuran ini. Ayo kita maju lagi, kata si Abu Jahal. Wah, Abu Jahal teman-teman, dia menemui nasib yang sangat mengerikan. Kenapa? Tahu gak? Ada penduduk kota Madinah masih kecil-kecil, umurnya 10 tahun, ada yang bilang 10 tahun, 9 tahun. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, di mana yang namanya Abu Jahal? Kalian masih kecil. Kita berdua ingin membunuh Abu Jahal. Abu Jahal itu besar loh. Takut Rasulullah, kami akan pergi ke sana. 2 orang dari kota Madinah, aduh lupa nanti namanya bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Masih anak-anak, umur 10 tahun, umur 12 tahun. Dia sambil nenteng-nenteng pedang, pedangnya gede, keberatan. Sambil nenteng-nenteng pedang. Yang mana yang namanya Abu Jahal? Mana kita akan membunuh Abu Jahal yang dulu pernah memusuhi Rasulullah. Kami dengar dia adalah orang yang paling jahat kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah. Ternyata akhirnya bertemu juga. Abu Jahal yang badannya besar, suaranya lantang, wajahnya serem, berhasil dikalahkan oleh 2 anak kecil dari kalangan Ansor dari kota Madinah. Abu Jahal mati. Bahkan di saat sakaratul mautnya, Abu Jahal masih bilang gini, ketika itu ketemu sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika melihat Abu Jahal sedang sakaratul maut tuh, udah mati, udah siap-siap meregang nyawa. Abu Jahal masih nanya gini, tukang gembala. Soalnya Abdullah bin Mas'ud kan dulu penggembala waktu di kota Makkah. Bahkan diledek karena betisnya kecil. Jadi diledek sama Abu Jahal. Penggembala yang berkaki kecil, betisnya kecil. Padahal dia udah mau mati tuh, mau sakaratul maut. Abdullah bin Mas'ud. Wah, Abdullah bin Mas'ud kesel banget kan teman-teman. Ditanya sama Abu Jahal, ini siapa yang memenangkan pertempuran ini? Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, yang memenangkan pertempuran inilah Muhammad dan kaum muslimin. Abu Jahal mati. Mereka lari terbirit-birit, meninggalkan tadi tuh unta-untanya, meninggalkan pedangnya, meninggalkan perisainya, lari terbirit-birit. 1000 kalah sama 313. Karena selain mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tadi turunnya malaikat, juga karena kaum muslimin akhirnya tersadarkan bahwa jumlah yang banyak itu belum tentu menang. Semua harta yang ditinggalkan itu dibawa oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Pedang, baju perang, terus apalagi unta yang ditinggalkan tuh mereka lari terbirit-birit. Mungkin ada yang naik kudanya, jangan tinggalin aku, nebeng. Satu kuda ditunggangi bertiga.
kesian banget kudanya. Mas saking takutnya tuh. Ada yang unta udah nggak kepikiran untanya dibawa apa enggak. Mereka akhirnya naik unta. Ada yang mungkin ada yang berlima kali. Kesian banget untanya dinaikin berlima. Pokoknya mereka adalah mencari selamat. Balik lagi ke kota Makkah. Maka teman-teman, harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu kemudian diambillah oleh kaum muslimin sebagai sebuah harta rampasan perang. Ghanimah. Alhamdulillah mereka berkata Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita mana Allah Akbar. Ahadun ahad, ahadun ahad. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tadinya keluar dari kota Madinah untuk mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Cuman kan tadi kafilah Abu Sufyan cuma 40 kan dijaga kan. Sementara mereka 313 pasti bisa. Ternyata mereka harus berhadapan dengan 1000 pasukan musuh dan Allah menolong mereka. Mereka tadinya kalau mencegat kafilah Abu Sufyan paling dapat hartanya sedikit. Ini dari Badar itu mereka mendapatkan harta. Terus tidak semuanya kabur, teman-teman. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak semuanya kabur. Kalau mereka mengatakan, kami menyerah, kami tidak akan melawan, kami tidak akan melawan. Nah, mereka menjadi tawanan. Maka di antara tawanan itu, rata-rata mereka adalah orang yang mereka punya harta banyak. Jadi mereka akan berpikir, wah nanti saya jangan dibunuhlah, jadi tawanan aja, nanti ditebus sama saudara-saudara kami. Maka kemudian rata-rata yang ditawan oleh kaum muslim pada waktu itu adalah orang-orang kaya, orang-orang bangsawan. Tawan mereka. Di antara mereka ada paman Rasul sendiri. Namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib waktu itu belum masuk Islam. Kan pamannya Rasulullah itu ada Hamzah masuk Islam, ada Abu Thalib yang meninggal di Mekah melindungi Rasulullah tapi tidak masuk Islam. Ada Abu Lahab. Abu Lahab ini juga pamannya Rasulullah. Dia tidak ikut perang Badar. Jadi dia ngompor-ngomporin tapi nggak ikut perang Badar. Ini musuh. Dan ada satu paman Rasul namanya Abbas. Abbas belum masuk Islam tapi tidak memusuhi Rasulullah. Dia akhirnya ditawan juga. Kenapa dia ikut perang bersama orang-orang kafir Quraisy? Karena dipaksa. Kenapa? Pasti dipaksa sama Abu Jahal. Kemudian untungnya pamannya Rasulullah namanya Abbas ini nggak ikut terbunuh. Dia ditawan. Nanti dia akan dibebaskan dengan sejumlah tebusan. Tapi teman-teman luar biasa. Inilah kemenangan Islam pertama kali dalam sebuah pertempuran. Perang Badar. Sesuai dengan judul kita hari ini, kemenangan pertama di Bukit Badar. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Dan teman-teman, orang-orang yang ikut perang Badar ini istimewa. Kenapa? Karena di awal tadi Rasulullah mengajarkan, siapa yang mau ikut, kita akan mencegah kafilahnya Abu Sufyan. Jadi bukan persiapan perang. Tapi ternyata mereka harus berperang dengan 1000 kaum musuh. Makanya, kata Rasulullah, orang-orang yang ikut perang Badar, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dia ahli surga. Dia akan diampuni dosa-dosanya sebelum perang Badar sampai setelah perang Badar. Makanya nanti ada peristiwa, ada sahabat yang berantem sama sahabat yang lain. Terus sama Umar bin Khattab nih, sahabatnya ini, Rasulullah, dia orang jahat. Aku ingin membunuh dia, kata Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, jangan wahai Umar. Kenapa Rasulullah? Dia ikut perang Badar. Ikut perang Badar itu, dia selama hidupnya diampuni dosanya. Dia sudah ikut perang Badar, dia berbuat maksiat, dia diampuni dosanya. Wah, enak banget ya teman-teman. Karena emang dulu perang Badar adalah perang yang uji nyali, ya kan? Tadinya mau mencegat kafilah, malah bertempur benar-benar. Nah, teman-teman, itu dia kisah perang Badar, kemenangan pertama kaum muslimin. Cukup sekian. Kita nanti akan masuk ke episode berikutnya pekan depan tentang peristiwa di Bukit Uhud. Nah, itu nanti lebih seru lagi. Kalau tadi kita cerita tentang Ghazwatul Badar, pertempuran di Bukit Badar, maka pekan depan Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Alhamdulillah alamin. Ceritanya sekian hari ini tentang kemenangan pertama di Bukit Badar bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Membawa apa? Menang, membawa harta rampasan perang yang banyak. Alhamdulillah. Kita salawat yuk, salawat supaya nanti kita ketemu sama Rasulullah. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah, Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Habibillah, tawassalna bismillah, wa ilhadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah.
Semoga kita dengan salawat tadi bisa mempertemukan kita kepada Rasulullah mulia dan para sahabat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman, ini itu udah ada tuh ya. Yang mau berbagi, ini ada apa namanya? Ada apa nih? Yang hitam-hitam burik-burik itu apa namanya? Barcode. Nah, yang mau berbagi untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak beruntung, mereka yatim duafa, boleh berbagi. Ini caranya gampang, tinggal di apa namanya nih, barcode ini di handphone, nanti akan terpotong saldo GoPay, Easy segala macam gitu ya, OVO dan segala macam. Terus kalau mau teman-teman mau ikutan gimana? Nih, masih ingat tadi celengan ini gimana cara dapetinnya? Nanti minta tolong sama ayah bunda, aku mau dong celengan itu supaya aku nanti bisa menyisihkan uang jajan aku jajannya 1.000, masih ada kembalian 200 perak, masukin toel. Besok jajan lagi, aku punya 500, masukin toel. Ini tabungan kita di akhirat insya Allah yang akan menolong kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau teman-teman mau ini gampang, nanti minta tolong sama ayah bunda untuk bisa dihubungkan dengan teman-teman dari apa namanya, dari teman-teman Tunas Muda Care, dari Care. Oh ya, nanti setelah ini ayah bunda mengisi form evaluasi ya, biar kita nanti senantiasa bisa belajar setiap tayangan kita apakah perlu yang perlu dibenahi apa. Tapi insya Allah hari ini mudah-mudahan semuanya teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita kali ini. Ada kucing lucu nih, Fatih dan Najla. Kucingnya tadi ikutin dengerin ceritanya. Oke, baik teman-teman, yuk kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik semuanya, angkat tangan kanannya sambil mengucap salam, jawab salam kaladui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ketemu lagi minggu depan. Oke. Dadah. Dadah.